Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Andrias. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020, kelas 3 LPTK Universitas Mula Warman. Di sini saya akan melakukan praktek kegiatan non mengajar, yang mana kegiatan non mengajar yang saya lakukan ada dua. Yang pertama, melakukan pelaporan BOS APBN tahun 2020 tahap 2, dan juga yang kedua melakukan praktek non mengajar, yaitu berupa pengisian instrumen IDS PMP tahun 2020 untuk jenjang sekolah dasar. Baik, yang pertama saya melakukan pelaporan dana BOS APBN secara online. Sebelum saya melakukan pelaporan, saya mempersiapkan beberapa faktor pendukung, beberapa berkas pendukung yang harus saya lakukan, yang saya harus persiapkan sebelum saya melakukan pelaporan dana BOS APBN. Berkas tersebut antara lain yaitu berupa buku kas umum, buku pembantu kas, format BOS K7, LKAS, dan SK Tim BOS. Yang saya juga kerjakan sebelum saya melakukan pelaporan dana BOS APBN, dan saya akan langsung melaporkannya lewat website bos.kemdikbud.go.id. Kita pilih menu ke login ya, karena ingin melaporkan dana BOS tadi, maka kita ada tipenya pilih yang sekolah, dan juga untuk loginnya menggunakan login SSO Dapodik dan menggunakan user dan password Dapodik juga. Lalu klik masuk, maka akan diarahkan ke menu ini ya, menu untuk melaporkan dana yang ingin kita laporkan. Nah, di sini saya ingin melaporkan tahap 2. Berarti menu laporan sekolah. Kita klik menunya. Oh ya, untuk tahap 2 sebenarnya sudah saya laporkan beberapa hari yang lalu ya. Karena itu sebagai syarat untuk pencairan tahap 3. Jika lambat melaporkan, maka untuk pencairan tahap 3 akan terlambat atau terkendala. Jadi, di sini mungkin saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisinya ya, dan juga ketika sudah diisi, mungkin itu ya. Kita kalau ingin mengisi atau melaporkan, kita klik menu tambah. Nah, pilih tahunnya dulu, tahun 2020, klik di menu tambah. Nah, di sini ada pilihan. Di sini ada tahap 3 ya. Nah, karena tahap 2 sudah saya laporkan. Di sini ada tahap 3. Nah, sementara untuk tahap 3 belum bisa melaporkan karena pelaporannya belum selesai ya untuk SPJ-nya, karena dananya baru dicairkan, baru keluar dananya. Jadi masih proses penggunaan dana. Jadi masih belum bisa fix final untuk dilaporkan. Jadi di sini ya untuk melaporkannya. Nah, pilih di sini misalnya tahap 2. Nah, jadi pilih. Nah, dana yang diterima berapa, diisi. Penerimaan peserta didik berapa. Nah, jadi itu kita isi ya. Ketika kita sudah isi, menu tambah, maka nanti akan tersimpan ya. Nah, untuk mengeceknya kita bisa di menu laporan sekolah. Nah, ini tahap 2 yang sudah saya isi ya. Maka akan muncul di situ ya. Untuk tahap 3 belum ada karena belum diisi ya, karena belum bisa dilaporkan, karena prosesnya masih digunakan dananya ya, jadi belum fix digunakan. Nah, ini yang sudah selesai tahap 2. Nah, ini bisa kita download ya, nanti sebagai persyaratan untuk pencairan tahap berikutnya. Klik print. Klik print. Nah, hasilnya itu kita bisa download.
Eh, nah, di sini kita pilih save as PDF. Nah, baru kita save ya, maka akan tersimpan. Nah, di sini tersimpannya ya. Nah, misalnya kita simpan nama filenya misalnya lapor tahap 2. Nah, lapor tahap 2. Nah, kita simpan di folder D ya, di berkas SDAU Timur di file lapor bos ya. Save, maka akan tersimpan ya ketika save tadi. Nah, kita coba cek di file D ya. Oh, ternyata sudah terdownload ya. Nah, lapor tahap 2 coba dibuka. Nah, di sini ternyata sudah terdownload ya. Nah, berarti proses pelaporan bos tahap 2 APBN tahap 2 sudah berhasil dilakukan. Nah, itu untuk kegiatan yang pertama. Sedangkan untuk kegiatan yang kedua, saya mengisi EDS instrumen PMP 2020. Langkah pertama yang pasti saya harus mendownload aplikasinya ya. Aplikasi yang di-share ya oleh website PMP-nya. Ada di situ. Coba kita ke website PMP. Nah, itu websitenya PMP Digdasmen ya, pilih. Nah, nanti di sebelah kanan ada EDS 2020 ya, COVID-19. Nah, kita klik nanti akan terdownload. Karena sudah saya mendownload, maka tinggal buka ya, karena sudah saya download dan install. Nah, saya buka aplikasinya. Nah, untuk aplikasi PMP terkoneksi dengan akun operator Dapodik ya. Nah, di sini saya mengisi instrumen untuk kepala sekolah. Kenapa untuk kepala sekolah? Karena akun operator Dapodik itu masuknya ke kepala sekolah untuk akun operatornya ya. Jadi ketika kepala sekolah ingin mengisi instrumennya, maka dia masuknya menggunakan akun operator sekolah ya. Beda nanti dengan akun guru. Maka dengan akun guru yang bersangkutan untuk loginnya. Yang pertama kita siapkan instrumen offline-nya, manualnya. Nah, sehingga ketika menginput itu saya tidak asal-asalan ya. Jadi sesuai apa yang diisi oleh kepala sekolah ya. Nah, di sini saya sudah download instrumen offline-nya. Nah, perangkat instrumen IDS 2020 ya. Nah, coba kita buka. Nah, ini saya print untuk akun kepala sekolah ya. Ini saya print untuk kepala sekolah. Ketika sudah di print, nah nanti kepala sekolah mengisi secara manual. Nah, itu nanti menyilang atau melingkari menggunakan pensil atau pulpen. Nah, nanti beliau kepala sekolah saya mengisi sampai selesai. Nah, nanti diserahkan kepada saya dan saya melanjutkan pengisian ke aplikasinya. Nah, di sini ya. Nah, jadi data yang dari Capsek tadi barulah diserahkan ke saya dan saya bisa mengisinya. Untuk mengisinya ke menu kuesioner ya. Nah, lalu pilih isi kuesioner. Nah, nanti akan diarahkan ke beberapa standar ya. Ada standarnya ada beberapa. Ada kompetensi kelulusan sampai ke pembiayaan. Ada kurang lebih 8 standar ya yang harus kita isi. Nah, untuk mengisinya klik di lanjutan ya, gambar pensil atau pulpen itu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan tadi pertanyaan yang sama yang sudah di print ya, instrumen yang saya print secara manual tadi. Nah, ini gambaran perilaku. Nah, ini sama yang saya isi nanti di aplikasinya.
Di aplikasinya pun isinya pun sama ya, karena memang sama. Jadi kepala sekolah tadi mengerjakan offline manualnya. Untuk pengisian PMP-nya di aplikasinya saya yang mengisinya sesuai dengan apa yang diisi oleh kepala sekolah secara offline tadi ya. Nah, di situ kepala sekolah memilih poin 6 ya. Nah, ketika sudah memilih poin 6 ya, maka saya harus mengisinya ya. Maka klik simpan jika sudah diisi. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil menyimpan, maka akan muncul jawaban berhasil disimpan ya. Nah, jadi otomatis jawaban akan tersimpan. Nah, jadi ketika kita isi semua, maka kita bisa mengirimnya. Mengirim isian kita ke website pusatnya ya, di PMP Dikdasmen ya. Karena aplikasi yang kita install ini sudah terintegrasi dengan website PMP-nya. Maka kita tinggal klik ketika ingin mengirim, kita tinggal klik menu sinkron tadi. Nah, menu sinkron tadi kita klik, kita tunggu ya. Karena ini harus online ya. Nah, statusnya connect atau tidak. Nah, di sini koneksi Anda dengan internet connect ya, berarti kita bisa mengirim ya, karena connect dengan website PMP-nya. Jika tidak connect, maka kita ulang terus sampai online ya. Jika connect, maka tinggal kita kirim, tinggal kita tarik data ya. Jadi proses ini tergantung dengan kondisi jaringan ya. Jika jaringannya internetnya cukup stabil, maka prosesnya akan cepat ya. Nah, di sini waktu tariknya sudah selesai ya, sinkronnya. Berarti ini sudah berhasil dikirim ya, dan tersimpan di website PMP-nya. Nah, jadi kesimpulannya saya di kegiatan non mengajar, praktek non mengajar ini saya melakukan 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pelaporan dana BOS APBN tadi ya, 2020 secara online. Dan yang kedua adalah pengisian EDS PMP, aplikasi PMP ya, penjamin mutu pendidikan tahun 2020. Dan sampai ke proses pengirimannya ya. Nah, itulah mungkin itu kegiatan praktek non mengajar yang bisa saya lakukan ya. Salah hilapnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.